Anda seolah-olah tidak menyadari bahwa rusaknya ekonomi bangsa ini berawal dari mana dan siapa pelakunya. Ekonomi Indonesia berada di kondisi terpuruknya itu di zaman kepemerintahan Presiden Soeharto, Bapak Anda. Jadi menurut saya suatu hal yang sangat memalukan ketika yang mengangkat isu buruknya kondisi ekonomi bangsa ini adalah anak-anak Soeharto. Itu memalukan sekali menurut saya. 5 pemimpin yang terkenal di dunia sebagai pemimpin terkorup, nomor urut pertama diduduki oleh pemimpin Indonesia yang bernama Presiden Soeharto. Dan saya yakin Anda tidak lupa bahwa nama Soeharto adalah Bapak Anda. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Titik Soeharto. Halo Ibu Titik Soeharto, mohon izin rakyat jelata menyapa. Saya lihat beritanya 2 hari yang lalu. Judul beritanya, singgung utang negara, Titik Soeharto. Saya rasa Bapak sedih melihat kondisi ekonomi saat ini. Saya berpendapat bahwa ungkapan tersebut wajar-wajar saja untuk seseorang yang sedang sakit hati gitu ya. Bagaimana tidak, yayasan yang dikelola oleh Tra Soeharto, ya Yayasan Super Smart, disita oleh negara. Kemudian Taman Mini Indonesia Indah diambil alih pengelolaannya oleh negara. Yang dulunya di zaman kepemerintahan Presiden Soeharto, Bapak Anda, diklaim oleh keluarga cendana sebagai milik pribadi, dan hingga terakhir di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu diambil alih pengelolaannya oleh negara. Saya yakin ini memang menimbulkan perasaan sakit hati, terkhususnya untuk pihak Tra Soeharto. Ya, saya turut prihatin. Saya turut berduka cita atas kejadian-kejadian tersebut. Dan sebenarnya sudah sewajarnya Yayasan Super Smart dan Taman Mini Indonesia Indah itu kembali ke tangan pengelolaan negara, karena itu bukan milik pribadi Tra Soeharto. Begitu. Jadi saya beranggapan bahwa ungkapan Anda itu wajar-wajar saja, mengingat Anda termasuk salah satu anaknya Presiden Soeharto yang mungkin mengalami atau merasakan sakit hati. Yayasan Super Smart disita oleh negara, Taman Mini Indonesia Indah diambil alih pengelolaannya oleh negara. Saya maklum kalau Anda sakit hati. Nah, kemudian kalau bicara tentang ekonomi, saya yakin Anda belum fikun. Saya yakin Anda tidak hilang ingatan. Saya yakin ingatan Anda masih sehat, segar waras. Saya yakin. Hanya kalau menurut pandangan elit bangsa ini, ungkapan Anda itu wajar-wajar saja sebagai kebebasan berpendapat. Cuma saya sebagai rakyat jelata memandang itu sebagai sesuatu yang janggal sekali. Anda seolah-olah tidak menyadari bahwa rusaknya ekonomi bangsa ini berawal dari mana dan siapa pelakunya. Anda seolah-olah tidak menyadari itu. Saya ingin ingatkan kepada Anda, meskipun saya yakin Anda belum fikun atau saya yakin Anda tidak hilang ingatan, tapi saya merasa perlu ingatkan kepada Anda bahwa
pada tanggal 15 Juni 1998 yang menandatangani kerjasama dengan IMF itu bukan Presiden Jokowi. Itu bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya ekonomi juga cukup parah, ya banyak proyek-proyek mangkrak dan banyak sekali merugikan negara. Tapi SBY bukanlah pelaku yang menandatangani kerjasama dengan IMF. Kemudian bukan juga Presiden Megawati, bukan juga Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bukan juga Presiden B.J. Habibie, bukan juga Presiden Soekarno, melainkan Presiden Soeharto, Bapak Anda. Saya ingin Anda ingat itu. Dan ketika Presiden Soeharto menandatangani kerjasama dengan IMF, hal tersebut yang diharapkan dapat menjadi pendorong pulihnya ekonomi Indonesia. Malah keadaan berbicara lain. Setelah penandatanganan kerjasama dengan IMF, ekonomi Indonesia semakin hancur, terpuruk, anjlok. Habis perusahaan strategis BUMN dijual kepada asing. Perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan swasta terpaksa gulung tikar. Ekonomi Indonesia benar-benar mengalami keterpurukan setelah Bapak Anda, Presiden Soeharto, menandatangani kerjasama dengan IMF. Saya yakin Anda tidak hilang ingatan. Saya yakin Anda masih segar waras ingatannya. Hanya saya rasa perlu mengingatkan kembali kepada Anda, agar supaya opini yang Anda hembuskan tidak menjadi opini yang menyesatkan masyarakat awam. Dan kemudian saya ingin Anda juga ingat yang kedua, bahwa ada 5 tokoh pemimpin di dunia yang dikenal pemimpin terkorup, yang sangat miris. Nomor satunya itu diduduki oleh pemimpin Indonesia. Bukan Insinyur Haji Joko Widodo, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Megawati Soekarno Putri, bukan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, bukan juga B.J. Habibie, bukan juga Presiden Soekarno, melainkan Presiden Soeharto yang adalah Bapak Anda. Saya ingin Anda ingat itu baik-baik. 5 pemimpin yang terkenal di dunia sebagai pemimpin terkorup. Nomor urut pertama diduduki oleh pemimpin Indonesia yang bernama Presiden Soeharto. Dan saya yakin Anda tidak lupa bahwa nama Soeharto adalah Bapak Anda. Sehingga menurut saya, kalau ada pihak lain yang membicarakan, mengangkat isu ekonomi, ya, mengangkat buruknya kondisi ekonomi bangsa ini, saya kira masih wajar-wajar saja. Tapi kalau yang mengangkat isu buruknya situasi ekonomi, kondisi ekonomi bangsa ini adalah Terah Soeharto, anak-anak Soeharto, saya kira itu suatu hal yang menggelikan. Tidak tahu malu gitu kira-kira menurut saya ya. Jadi menurut saya Anda itu nggak tahu malu. Karena yang menyebabkan hancurnya ekonomi bangsa ini adalah Bapak Anda. Bapak Anda yang menandatangani kerjasama dengan IMF. Ekonomi Indonesia berada di kondisi terpuruknya.
Itu di zaman kepemerintahan Presiden Soeharto, Bapak Anda. Jadi menurut saya suatu hal yang sangat memalukan ketika yang mengangkat isu buruknya kondisi ekonomi bangsa ini adalah anak-anak Soeharto. Itu memalukan sekali menurut saya. Kesimpulannya, Ibu Titik Soeharto yang saya hormati, bahwa bagaimanapun juga Tra Soeharto adalah masih dihormati sebagai golongan bangsawan, golongan elit bangsa Indonesia yang memang harus dan wajib saya sebagai rakyat jelata menghormati. Tapi menurut saya cara Anda mengkritik pemerintahan saat ini secara halus, yaitu dengan mengangkat isu buruknya ekonomi bangsa Indonesia, merupakan suatu ungkapan yang menggelikan, merupakan suatu ungkapan yang tidak tahu malu. Pemimpin Indonesia yang menghancurkan ekonomi Indonesia adalah Bapak Anda. Pemimpin Indonesia yang di masa kepemimpinannya ekonomi Indonesia menjadi hancur adalah Bapak Anda. Sehingga menurut saya kalau Anda mengkritik pemerintah dengan mengangkat isu buruknya kondisi ekonomi bangsa, merupakan suatu cara yang menggelikan dan tidak tahu malu. Saya kira itu. Saya Kristianto Yenoni. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang salah. Begitulah ungkapan pendapat rakyat jelata. Salam NKRI.